Halo pemirsa, bagaimana kabarnya dalam suasana akhir pekan ini? Bersama saya Ivan dalam program Jumpa Akhir Pekan yang tentunya akan memberikan sejumlah informasi kepada para pemirsa untuk menemani aktivitas di hari pekan, di akhir pekan Anda sekalian. Jadi memang akhir-akhir ini cuaca agak begitu ya pancaroba, tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Ya kadang saya sendiri juga lagi kena pilek ini. Karena memang cuaca yang begitu berubah secara cepat. Oleh karena itu nih, para pemirsa yang juga sambil menyaksikan acara Jumpa Akhir Pekan ini ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, ya, meningkatkan pola makan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan inilah Jumpa Akhir Pekan selengkapnya. Pada kesempatan ini, kita perlu mengenal mengenai perjalanan panjang daripada jurnalisme atau jurnalistik itu sendiri. Yang memang jurnalistik ini memang salah satu keilmuan yang memang membahas mengenai publikasi daripada informasi dan juga nilai-nilai kemanfaatan informasi dan juga ide-ide yang telah disebarkan kepada masyarakat untuk mengetahui nih gejala-gejala sosial yang memang dapat kita nikmati melalui surat kabar. Perlu diketahui bahwasanya jurnalisme itu adalah keilmuannya, ya. Ini juga bermanfaat untuk bagi jurnalis maupun juga masyarakat yang menikmati berita. Tapi memang seperti media massa itu ialah produknya, produk dari ilmu jurnalistik. Yang memang ketika kita melihat kembali perjalanan jurnalistik atau jurnalisme memang diawali daripadanya penemuan kertas yang bernama papirus. Jadi pemirsa perlu mengetahui bahwasannya maksud dari istilah ditemukan itu bukan berarti secara harfiah ada seseorang yang berada di suatu wilayah lalu tiba-tiba menemukan suatu barang itu, bukan. Tetapi sejatinya makna dari ditemukan berarti mengarah kepada suatu terobosan ide, ya, lalu ide itu berupaya dilakukan sehingga menjadi suatu produk yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat luas maupun juga secara regional atau kewilayahan. Dan memang kisah perjalanan jurnalistik diawali dari penemuan kertas papirus, lalu juga memang pada masanya mulai ada diterbitkan daripadanya berita-berita melalui kertas ya. Dan memang itu dilakukan pada masa pemerintahan di China pada tahun 911, yang mana uh, diterbitkannya berita pada tahun 911 itu pada awalnya diterbitkan secara mingguan. Jadi diterbitkan secara mingguan ini memang diakibatkan karena sumber daya yang terbatas, tapi memang informasi bisa beredar setiap saat gitu. Paling tidak salah satu praktik jurnalisme pada abad pertengahan umumnya ya lewat mulut ke mulut, dalam artian ada pembicaraan lalu juga dibicarakan oleh banyak orang melalui aktivitas-aktivitas tertentu, entah itu berdagang lalu juga bermain dan sebagainya. Lalu memang dalam perjalanan jurnalistik itu mengalami kemajuan saat ditemukannya mesin cetak. Jadi mesin cetaknya itu ditemukan atau dirancang oleh seorang yang bernama Johann Gutenberg. Jadi Johann Gutenberg ini menemukan daripadanya mesin cetak yang memang dari sanalah sudah mulai berita atau produk jurnalistik itu dipelajari atau disebarkan secara mingguan, mulai secara harian. Jadi ada awalnya memang jurnalistik atau berita itu disebarkan secara mingguan. Nah, ini mulai secara harian. Lalu juga pada tahun 1500-an jurnalistik ini memang sudah mulai menyebarkan berita, mulai memberikan informasi-informasi seputar berita yang memang umumnya lebih mengarah kepada informasi perang. Ya memang itu terjadi di Venesia, di Italia, yang mana pada waktu itu media massa mulai memberikan informasi terkait juga dengan peperangan antara Republik Venesia dengan uh, Kekaisaran Sulaiman di masa Kekaisaran Ottoman, yang tentu pada waktu itu berita mengenai peperangan itu cukup laku di pasaran gitu. Lalu dalam sejarahnya juga berita itu
atau jurnalisme itu memang sedikit-sedikit awalnya itu adalah suatu ide. Ide itu direpresentasikan atau dipraktekkan melalui kehadiran koran, entah itu kertas maupun setelah Johann Gutenberg itu kan sudah mulai melalui cetakan yang memang sudah sangat kuno tapi bermanfaat pada masanya. Lalu pada dekade abad ke-20 ya, setidaknya jurnalistik itu mulai dipelajari paling tidak di universitas di Basel, Swiss, yang mana pada waktu itu studi mengenai jurnalistik itu disebut sebagai newspaper journalism atau jurnalisme koran. Jadi pada waktu itu jurnalisme koran itu ya dipelajari atau mempelajari mengenai berita-berita pada umumnya gitu, termasuk sejarah-sejarah yang memang umumnya sudah terjadi dan memang pada masanya gitu, karena abad 20 itu jurnalisme koran gitu ya, newspaper journalism itu baru diperkenalkan, tentu pasti ada sejumlah teori-teori yang masih belum begitu pas ya, belum begitu konkret seperti yang sekarang ini, tapi sejatinya mengalami perubahan. Dan juga pada masa kolonial gitu ya, terutama di Indonesia, memang kan dipengaruhi oleh beberapa zaman seperti misalnya jurnalisme zaman kolonial, jurnalisme di zaman Jepang, jurnalisme di zaman kemerdekaan, pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Dalam 6 zaman itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Memang kalau melihat jurnalistik pada zaman Hindia Belanda dan juga zaman Jepang, memang sekali lagi sifat jurnalisme itu lebih mengarah kepada muatan-muatan nasionalisme tapi propaganda juga gitu. Ibaratnya jurnalisme itu hadir untuk ya mengagungkan daripadanya propaganda Jepang, untuk mengatakan bahwasannya Jepang itu adalah kakaknya Indonesia dan juga di masa Hindia Belanda. Ya berarti bahwasanya koran-koran masa itu ya sedikit banyak baik itu selundupan maupun resmi gitu ya, menunjukkan kepada semangat kemerdekaan. Lalu juga di masa Orde Lama ini mengarah kepada cerita-cerita nasionalisme bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya memang seringkali diberitakan dalam surat-surat kabar. Lalu juga di masa Orde Baru cenderung lebih kepada jurnalisme itu diarahkan kepada sesuatu hal yang memberikan citra baik kepada pemerintah, bahwasannya pemerintah telah membangun ini dan itu. Lalu juga tak jarang di masa Orde Baru ya segala hal yang memang dirasa melawan daripadanya pemerintah yang kebijakannya justru dibredel, seperti misalnya kayak Tempo, seperti misalnya juga kayak Detik. Itu memang dibredel karena ya surat izin usaha publikasi penyiaran ya dicabut, yang pada waktu itu wewenangnya itu kan disahkan oleh Menteri Penerangan pada waktu itu Pak Harmoko. Yang memang singkat cerita ya, pada masa reformasi berita atau jurnalistik itu mulai terbuka terhadap berbagai kritik, berbagai saran, sehingga muncullah daripadanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, yang mana jurnalisme itu ya diharapkan memberitakan sesuatu hal yang objektif dan juga diberikan haknya, bahwa pers itu tidak lagi dibungkam atau di apa tuh namanya disensor. Lalu juga pers itu ya memiliki hak mencari, memperoleh gitu, artinya berita dicari tak terbatas selama mengikuti aturan. Dan memang jurnalistik dari masa ke masa memiliki perkembangan yang cukup signifikan disesuaikan dengan zamannya. Dan juga kita sebagai masyarakat atau orang yang mempelajari jurnalistik di jurusan KPI perlu kritis terhadap segala fenomena yang terjadi, apakah itu memang benar ataupun hoax, dan juga kita perlu mendengarkan berbagai sudut pandang baik itu yang kontra maupun juga pro terhadap suatu isu berita yang telah dipublikasi, dan juga bukan alasan bagi kita untuk terpecah belah oleh suatu berita yang memang hoax, bohong, yang memang itu sengaja dibuat oleh oknum tertentu untuk memperbelah bangsa. Jadi itulah pemirsa dalam program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Ivan Zulkais, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.